Halo, nama saya Jonathan Christopher Jethro, kelas X IPA 6. Saya kali ini akan membaca teks eksposisi tentang Among Us, game perusak pertemanan. Sebuah game bernama Among Us akhir-akhir ini menjadi ramai dibicarakan. Bagaimana tidak, game Among Us ini menjadi viral semenjak sejumlah YouTuber bermain game perusak teman ini. Untuk diketahui, sebenarnya game Among Us telah hadir sejak Juni 2018 silam. Namun menjadi viral baru-baru ini karena selain dimainkan oleh para YouTuber gaming, game Among Us juga menjadi teman mengisi waktu di saat pandemi Corona. Game buatan Innerslot ini pada dasarnya sama dengan game Werewolf. Dikutip dari laman resminya, game Among Us merupakan permainan multiplayer yang membutuhkan kerja tim dan pengkhianatan. Game Among Us ini dapat dimainkan oleh 4 hingga 10 orang dalam satu lobby. Nantinya para pemain Among Us akan menjadi makhluk luar angkasa yang berada di dalam pesawat untuk menjalankan misi. Namun di antara para kru pesawat tersebut terdapat impostor yang bertindak sebagai pengkhianat para crewmate. Para crewmate diharuskan untuk berhati-hati terhadap para impostor karena tidak dapat membedakan siapa teman sebenarnya. Cara bermain game Among Us sendiri terbilang cukup mudah. Selama permainan, para pemain baik crewmate maupun impostor dapat memanfaatkan peta yang berada di sisi kanan layar. Pemain juga dapat memanfaatkan akses bantuan seperti menggunakan admin map dan security kamera yang tersebar di dalam game. Kedua benda itu berfungsi untuk menunjukkan lokasi setiap pemain. Dengan demikian, crewmate bisa memantau gerak-gerik pemain lain yang berpotensi sebagai impostor. Serupa dengan crewmate, pemain yang bertugas sebagai impostor juga memiliki misi-misi yang sama. Namun impostor hanya perlu berpura-pura menyelesaikan misi agar tidak dicurigai oleh para crewmate. Impostor turut dibekali dengan kemampuan khusus yang tidak bisa dilakukan oleh crewmate, seperti mampu berpindah tempat ke lokasi lain lewat ventilasi udara, melakukan sabotase untuk mengalihkan perhatian, sehingga menutup akses pintu untuk menjebak crewmate. Crewmate yang dibunuh impostor akan berubah menjadi hantu dan meninggalkan mayat. Nanti crewmate bisa menyaksikan jalannya permainan, namun tidak bisa berkomunikasi dengan pemain lain yang masih hidup. Apabila ada metode yang ditemukan, para pemain bisa melakukan diskusi untuk menentukan siapa terduga impostor tersebut. Sistem akan memberikan pemain waktu selama 75 detik untuk menjalankan diskusi. Diskusi inilah yang sering disebut merusak pertemanan karena pemain bisa saling tuduh satu sama lain. Semua pemain dapat menebak-nebak pemain yang dicurigai sebagai seorang impostor. Pemain dipersilakan memanfaatkan fitur chat yang ada di dalam game atau kembali menyalakan Discord. Pemain yang bertindak sebagai impostor harus pandai berakting dan mengelak apabila ia dicurigai agar tidak ketahuan. Dalam diskusi inilah pemain akan melakukan voting untuk menentukan siapa terduga impostor yang akan dikeluarkan dari pesawat. Pemain dapat memilih untuk menyeleksi pemain lain atau bersikap netral dengan menekan tombol skip vote. Pemain dengan suara terbanyak akan dieliminasi dan identitas pemain tersebut akan terungkap. Apabila ternyata yang dieliminasi adalah crewmate, maka impostor akan tetap dapat menjalankan perannya untuk terus membunuh crewmate satu persatu. Kesimpulannya adalah game Among Us ini merupakan game yang memerlukan kepercayaan antar pemain jika Anda bermain sebagai pengkhianat dalam game tersebut. Sebaliknya, jika Anda menjadi tokoh yang biasa, memerlukan kepercayaan pemain lain untuk mengalahkan pengkhianat dalam game tersebut. Demikian presentasi saya tentang teks eksposisi Among Us, game perusak pertemanan. Sampai sini dahulu. Terima kasih karena sudah mendengarkan.